Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Ya, Selamat sore. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Baik, Bu. Sendiri gimana? Alhamdulillah sehat juga teman-teman. Ini lagi di mana? Pada di mana? Sukma di rumah atau di kos? Ya, saya masih di rumah, Pus. Kalau Putri sama sini masih di kos ya? Yes. Terus terus 24 jam. Penghuni Tembalang. Baik teman-teman, sesuai dengan kontrak kemarin ya teman-teman, untuk hari ini kita akan melakukan evaluasi kegiatan yang kemarin sudah kita lakukan bareng-bareng, seperti itu teman-teman. Nah, nanti saya akan memaparkan hasil monitoring dan hasil pengisian kuesioner yang telah diisi oleh teman-teman, seperti itu. Kira-kira sekitar 20 menit teman-teman, apakah teman-teman bersedia? Ya, lewat Teams ya teman-teman. Baik, ini saya share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah terlihat, Kipus. Ya, baik, saya mulai ya teman-teman. Nah, ini evaluasi yaitu sesi kelima, evaluasi dari kelompok saya yaitu kelompok 8. Nah, di sini kemarin distribusi frekuensi tingkat ansietas saat pre didapatkan tidak adanya perasaan ansietas dan terdapat satu orang yang mengalami perasaan ansietas ringan. Selanjutnya juga ada ketegangan ringan satu orang dan ketakutan yang sedang ada 2 orang. Selanjutnya juga ada satu orang yang mengalami gangguan tidur ringan dan satu orang mengalami gangguan tidur sedang. Gangguan kecerdasan juga terdapat satu orang yang mengalami gangguan kecerdasan ringan dan terdapat perasaan depresi sedang sebanyak satu orang dan perasaan depresi berat satu orang. Terdapat gangguan somatik otot itu berat satu orang dan terdapat gejala somatik atau sensorik yang sedang itu satu orang. Selanjutnya ada gejala kardiovaskuler. Di sini ada gejalanya ringan satu orang dan gejala berat satu orang. Dan gejala respiratori di sini terdapat satu orang mengalami gejala yang sedang. Terdapat juga gejala gastrointestinal, ini alhamdulillah tidak ada. Tiga-tiganya tidak ada gejala gastrointestinal. Selanjutnya terdapat gejala urogenital sebanyak satu orang dengan gejala yang sangat berat dan adanya tingkah laku sedang, dan itu ada satu orang. Selanjutnya ini posnya setelah dilakukan intervensi didapatkan hasil bahwa terdapat perasaan ansietas ringan satu orang dan perasaan ansietas sedang 2 orang. Selanjutnya ada ketegangan juga 2 orang mengalami ketegangan ringan dan satu orang mengalami ketegangan sedang. Selanjutnya ada satu orang mengalami ketakutan sedang. Gangguan tidur di sini ada 2 orang dengan gejala ringan dan satu orang dengan berat. Selanjutnya ada perasaan depresi satu orang dengan gejala sedang dan gangguan somatik otot terdapat satu orang dengan gejala berat. Selanjutnya ada gejala somatik atau sensorik terdapat satu orang dengan gejala ringan dan gejala respiratorik satu orang juga mengalami ringan, satu orang mengalami gastrointestinal ringan dan tingkah laku juga satu orang mengalami gejala yang ringan. Untuk selanjutnya ini ada nilai kuesioner HERS pre sama postnya ya teman-teman. Jadi untuk yang pre warna biru dan yang post warna kuning. Nah di sini
didapatkan hasil sebelum dilakukan intervensi. Putri dengan nilai HARS-nya 0, sedangkan setelah intervensi mengalami kenaikan nilai HARS yaitu menjadi 4. Selanjutnya di sini ada Cindy yang awalnya 16 menjadi 11 dan Sukma yang awalnya angka ansietasnya 24 menjadi 7. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa setelah dilaksanakan intervensi, ketiganya masih dalam rentang yang tidak cemas karena semuanya di bawah 14. Seperti itu, teman-teman. Di sini ada grafik pembuat pengetahuan terkait COVID-19. Di sini ada pre sama post. Alhamdulillah di hasil postnya pengetahuan terkait COVID-19 100% baik. Pengetahuan PHBS-nya juga di sini terdapat pre dan post, yang awalnya ada 2 orang yang benar dengan menjawab dampak kurang konsumsi buah dan sayur. Terus postnya alhamdulillah teman-teman semua mengisi dengan benar dan pengetahuan PHBS-nya 100% baik, seperti itu. Di sini juga ada pengetahuan terkait ansietas. Di sini ada pre dan post, yang pre warna biru dan post yang warna kuning. Alhamdulillah setelah dilakukan intervensi juga kemarin diskusi grup, akhirnya ini didapatkan hasil pengetahuan 100% baik. Selanjutnya ini hasil kartu monitoring teman-teman kemarin. Alhamdulillah untuk hygiene post intervensinya didapatkan hasil yang cukup baik, yaitu 100% dengan hygiene yang baik. Di sini terdapat aktivitas fisik yaitu yang dilakukan setelah intervensi. Di sini terdapat 1 orang yang kadang-kadang berolahraga dan 1 orang yang sering melakukan olahraga dan 1 orang selalu olahraga. Di sini juga menggunakan masker di luar rumah terdapat 3 orang. Berjemur di pagi hari ada 1 orang yang sering dan 2 orang selalu. Untuk tidak berkerumun, menjaga jarak, tidak menyentuh mata, beribadah di rumah, dan memakai baju lengan panjang di sini alhamdulillah baik, teman-teman, tiga-tiganya melakukan seperti itu. Nah, untuk kebiasaan makan atau minum setelah dilakukan intervensi di sini didapatkan sarapan di pagi hari terdapat 3 orang melakukan, yaitu selalu 3 orang selalu mengkonsumsi makanan bergizi, 3 orang selalu mengkonsumsi air putih, 3 orang membawa tumbler sendiri saat keluar rumah, 3 orang mengkonsumsi buah, 3 orang mengkonsumsi vitamin, dan 1 orang kadang-kadang mengkonsumsi makanan cepat saji, serta 2 orang sering mengkonsumsi makanan cepat saji. Di sini juga ada 2 orang yang sering memasak makanan sendiri dan 1 orang selalu memasak makanan sendiri. Nah, untuk monitoring gaya hidupnya setelah dilakukan intervensi di sini alhamdulillah teman-teman semua tidak merokok dan tidak mengkonsumsi alkohol. Untuk monitoring istirahat atau tidurnya setelah dilakukan intervensi, alhamdulillah 3 orang selalu dengan istirahat atau tidur cukup dan 3 orang tidak pernah mengalami kesulitan tidur. Selanjutnya ini ada sumber informasi setelah dilakukan intervensi. Di sini terdapat 3 orang mencari informasi terkait COVID. Selanjutnya juga ada 3 orang menggunakan gadget untuk update informasi terkait COVID-19. Nah, seperti itu teman-teman untuk evaluasi dari kartu monitoring dan kuesioner post intervensi. Mungkin apakah ada yang ditanyakan? Insya Allah cukup jelas, Pus. Ya, baik. Cukup jelas. Ya, baik teman-teman, kalau sudah jelas, saya izin bertanya teman-teman ke teman-teman. Mungkin dari Sukma, bagaimana
Mana mah perasaannya setelah melakukan tindakan kemarin bareng-bareng seperti itu? Mungkin sekarang yang dirasakan seperti apa? Bisa cerita? Oh ya, baik. Terima kasih sebelumnya kesempatannya yang telah diberikan Kipus dan teman-teman semua. Jadi menurut saya sendiri, selama kemarin kita sudah melakukan 4 sesi ya, Pus, untuk melakukan kegiatan implementasi permasalahan yang ada di dalam kelompok Kipus seperti itu. Jadi kemarin itu ada edukasi, ada mungkin nonton film secara bersama-sama, di mana tujuannya itu yang sama gitu ya, walaupun di antara kita itu ada mungkin 1-2 yang tidak mengalami masalah tersebut, namun paling tidak itu kayak bisa mengantisipasi agar tidak timbulnya permasalahan itu, seperti itu. Jadi menurut saya sendiri itu kayak lebih gimana ya, membantu juga sih. Kemarin saya dapatnya pas nonton film. Jadi di situ tuh emang benar-benar dimana kita harus fokus sama film itu, dan kita juga bisa untuk mengesampingkan kayak perasaan mungkin khawatir kita, cemas, selagi kita lagi masa PJJ ini. Apalagi saya juga berada di stase komunitas dan keluarga yang sama juga sama Kipus. Jadi tadi juga kecemasan saya juga cukup tinggi, memang benar kan. Tapi semakin kesini ya kayak ya udah yakin aja, terus dibantu sama teman-teman dalam melakukan kegiatan ini kayak gitu. Lebih senang aja sih Kipus, kayak menunjukkan dapat membantu gitu. Alhamdulillah ya, Ma. Berarti untuk kecemasannya juga, Ma kan awalnya tinggi, alhamdulillah setelah dilakukan intervensi menjadi menurun ya, tidak ada kecemasan seperti itu ya, Ma. Ya, terima kasih ya, Ma. Oke, Mungkin dari sama-sama. Putri yang dirasakan sekarang apa, Put? Iya, terima kasih Kipus atas kesempatannya. Yang dirasain sekarang ya lebih tenang sih, Pus. Nah, dulu kan waktu sebelum dilakukan intervensi, kebetulan skor hasilnya saya tadi kan 0 ya, Pus ya. Nah, setelah dilakukan intervensi, itu skor hasil saya itu malah meningkat. Mungkin karena waktu pengisian yang post intervensi itu saya sedikit ada problem kayak gitu, makanya saya jadi merasa mungkin sedikit cemas seperti itu. Tapi untuk keseluruhan, apalagi di yang nonton film yang kemarin di Mr. Bean itu kayak membantu banget sih, karena emang filmnya itu juga lucu banget seperti itu. Jadi menurut saya dari menonton film sama yang relaksasi kemarin, saya lebih condong kayak nonton film, karena energi sama emosi itu bisa kita seluruhnya kealihkan dan fokuskan ke nonton film tersebut. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Putri. Mungkin tadi kan Putri hasilnya yang awalnya dari skor harusnya 0 menjadi 4 ya, Put. Tapi untuk interpretasinya alhamdulillah Putri masih normal sih, Put. Maksudnya tidak ada kecemasan seperti itu. Mungkin untuk kedepannya semoga Putri tidak mengalami kecemasan gitu ya, Put. Iya, terima kasih. Nanti saya lakukan juga yang intervensi dari Mbak Kipus. Terima kasih. Oke, Put. Selanjutnya dari Cindy, mungkin dari Cindy yang dirasakan apa, Put? Sin? Yang saya rasakan sama ya kayak teman-teman. Jadi selama intervensi kemarin memang begitu ngaruh, apalagi pas intervensi menonton film Larva maupun Mr. Bean, karena pas itu memang jadi distraksi tersendiri untuk tidak memikirkan masalah ataupun pikiran yang menimbulkan ansietas. Mungkin juga habis setelah itu teman-teman ngerasa ada presipitasi buat ngerasa cemas lagi, dan barangkali intervensi yang telah Kipus berikan bisa kita gunakan sebagai pencegah maupun pengalih dari perasaan ansietas. Selanjutnya untuk masalah ini pengetahuan COVID, meskipun teman-teman pastinya sudah udah banyak informasi yang telah didapat, namun benar-benar menjadi pengingat kita bahwa
pandemi ini masih ada. Jadi sebagai pengingat untuk kita lebih waspada dan meningkatkan 3M 3T untuk menjaga diri dan menjaga satu sama lain. Seperti itu, Bos. Terima kasih. Baik, terima kasih Cindy. Oh ya, mungkin dari teman-teman ada saran atau masukan buat saya dan kelompok mungkin untuk kedepannya untuk lebih baik lagi teman-teman. Terkait tindakan-tindakan yang Kalau sudah dari saya, kita lewati. Ya, kalau monggo dari saya Cindy. sudah baik. Kalau dari saya sudah baik dengan keterbatasan meskipun cuma online ya, tapi semuanya bisa capai. Barangkali mungkin ya bagi teman-teman yang udah menerima apa ya namanya intervensi maupun masukan dari ini kelompoknya Kipus benar-benar diterapin seperti itu. Baik, terima kasih ya Cindy untuk saran dan masukannya. Ya, Mungkin dari Sukma dan Putri apakah ada saran atau masukan untuk saya dan kelompok? Kalau dari saya kurang lebih sama seperti Cindy sih, Pus. Jadi untuk kegiatannya sudah runtut kayak gitu kan dari sesinya. Terus habis itu gimana ya? Kayak sudah sedikit membantu juga terkait dengan kegiatan yang dilakukan sama kelompok kayak gitu. Terus mungkin nanti untuk saran saya untuk kedepannya kayak ya udah perlu ditingkatkan lagi. Maksudnya yang baik-baik kayak tetap kan keberjalanan kan maksudnya ini kita kan sesama teman ya dalam pemberian implementasi kayak edukasi. Terus habis itu kemarin nonton film bersama-sama, mungkin nanti saya juga belajar juga, maksudnya mungkin nanti kelompok kayak kedepannya bisa belajar bagaimana kalau kita melakukan implementasi ini di luar maksudnya yang kita kenal seperti itu, kayak maaf orang awam atau gimana, jadi kan kita lebih bisa menyesuaikan seperti itu sih Kipus. Makasih. Baik, terima kasih ya Sukma untuk masukannya. Apakah dari Putri ada masukan atau saran, Put? Sudah cukup baik sih, Kipus. Oh, iya. Dan alhamdulillah juga sudah disampaikan sama Cindy sama Sukma juga. Kurang lebihnya sama kok. Baik, terima kasih ya teman-teman untuk masukan dan sarannya. Semoga masukan dan saran bisa lebih baik lagi ke depannya. Nah, untuk sesi kali ini alhamdulillah sudah selesai teman-teman. Terima kasih untuk waktunya. Nah, untuk mungkin masih ini ada satu pertemuan lagi teman-teman yaitu MW3. Nah, untuk waktunya ini masih kita koordinasikan dengan dosen seperti itu. Nah, nanti kita akan koordinasi lewat WA aja ya teman-teman. Apakah bersedia? Oh iya, baik. Terima kasih untuk waktunya teman-teman. Jika saya ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kipus. Terima kasih semua teman-teman.